Dosen gue bilang, kalau udah kecebur, berenang, jangan tenggelam. Nah, tahu nggak ini kenapa? Gue yakin itu tuna sirip kuning sih. Kenapa? Karena siripnya warna kuning. Ya nggak salah. Pasti banget itu. Ya, Kenapa nih? Tapi ngomongin tahu nggak ini kenapa? Tahu lah, ini mah ikan tuna sirip kuning. Kenapa tahu banget? Tahu ini banget. Ya doang kan, gua tim produk, gua tahu data dan ini populer Ada banget. namanya. Ya sih, itu bener juga. Dan tahu. Lu juga tahu kan, Net ya? tahu dong, gue kan anak perikanan, gak mungkin gue nggak tahu. Secara itu ikan yang paling, itu salah satu top 5 di Indonesia dan ya udah kayak pasti anak-anak perikanan udah tahu banget ikan tuna Emang sirip kuning. lu kuliah perikanan dulunya? Iya, lo kuliah perikanan juga? Gua enggak sih. Gua tuh dari Middle East Technical University. Gua kuliah di Turki sih pada saat itu. Oh gitu, jurusannya? Teknik komputer. Jadi bukan perikanan sih. Oke. Gitu. Kalau Tarisa sendiri? Ilmu Bukan. komunikasi. Oke. Sekarang kerja di Konten. Ayo. Cocok kan? Cocok. cocok. Nah, tadi lu cerita kan kuliahnya di Turki. Betul. Suka bikin kebab. Enggak bikin ya, gue di sana kuliah sih nggak bikin, tapi suka makan kebab ya. Betul. Oke, gini, ada culture shock nggak di sana? Kalau culture shock sih banyak ya sebenarnya. Maksudnya bukan dari segi kuliahnya doang, tapi dari segi hidupnya itu juga. Jadi pertama itu ya makanan ya pastinya. Kita kan di sini mungkin kebab adalah beberapa, tapi nggak sebanyak di Turki. Terus mereka tuh tahu nggak kalau makan nasi, mereka tuh pakai yogurt. Tahu nggak tuh, ngerasain aneh banget kan. Jadi gue tuh nggak suka banget makan nasi di sana. Dan hari-hari tuh selalu makan roti kebanyakan. Nah itu dari makanan. Terus kalau dari kuliah ya, itu kita juga nggak ada skripsi untuk S1. Enak banget kan? dong. Iya enak banget makanya. Berarti lo pas jadi mahasiswa tingkat akhir lo merasa kayak bebas banget gitu, nggak ada skripsi. Iya betul. Jadi kayak ya udah gue tinggal ujian selesai gitu. Dan yang paling unik adalah kalau di Turki itu kan luar negeri kali ya. Mereka tuh kita bilang bermesum tuh di mana-mana. Itu tuh kayak gue kalau pindah kelas dari satu kelas lain tuh banyak yang gini-gini gitu di sini itu banyak banget sih. Itu yang mungkin yang agak beda sama Indonesia. Ya, Mungkin mereka tuh pede aja gitu ngelakuin gitu lah. You know lah ya. Sesuai sama ini ya, PDA. Iya. Itu betul banget sih. Gitu. Itu sih culture shock ya. Nah, kalau misalnya dari lu ada nggak culture shock gitu? Culture shock sebenarnya nggak terlalu. Sebenarnya gue nggak tahu ya ini boleh gue sebutin atau enggak, tapi masuk perikanan itu bukan pilihan utama gue untuk kuliah. Gue masuk perikanan itu karena ya udah bingung aja mau kuliah apa. Tadinya gue mau teknik geofisika, tapi ujungnya gue keterima di perikanan. Terus ada satu kalimat dosen gue yang bikin akhirnya gue survive di jurusan itu. Dosen gue bilang, kalau udah kecebur, berenang, jangan tenggelam. Jadi gue kayak, oh itu motivasi gue, ya udah gue harus selesai di sini. Jadi ikan ya, jadi berenang mulu ya. Iya, gue jadi manusia ikan di situ. Gitu. Tapi sekarang ini kan nyambung kan kerja ya? Sangat nyambung. Sejujurnya sangat nyambung. Kalau masnya nyambung nggak? Nyambung gak nyambung ya sebenarnya, karena kan gue tuh dulu teknik komputer, terus sekarang gue di produk. Jadi emang pas gue kuliah itu gue banyak ngoding, terus gue setelah kuliah juga itu gue kerjanya ngoding setiap hari gitu. Tapi entah makin dewasa kali ya, makin besar kayak tahu gue nggak terlalu cocok ngoding gitu setiap hari. Jadi gue mencoba mencari switch karir di situ dan pengen apa sih yang sebenarnya masih align tapi masih ada IT-nya sedikit, yaitu produk. Maka dari situ sih. Kalau nge-hack lo bisa nggak, Mas? Oh nggak bisa. Maka sering banget yang minta gue hack IG pacarnya lah, itu banyak banget. Kalau Tarisa sendiri gimana? Nggak tahu ya, tapi banyak orang yang bilang ini nggak nyambung. Tapi sebenarnya gue kuliah di ilmu komunikasi, kerjanya di konten. Nggak tahu nyambung apa enggak. Soalnya sebenarnya dulu itu waktu kuliah belajarnya research, bukan konten. Gitu. Sedangkan orang-orang kan taunya ilmu komunikasi itu diajarin AI atau Photoshop. Gue nggak pernah megang kayak gitu dulu. Jadi Gitu. komunikasi fokus gitu Iya, ya. komunikasi beneran bikin jurnal gitu. I don't know. Menurut gue sih nyambung aja lah ya. Nyambungin Nyambungin aja. Iya harusnya nyambung ya, karena kan
komunikasi ya kita pengen menyampaikan suatu informasi dari satu ke satu ya. Mungkin dengan konten juga bisa sekarang kan. Benar banget. Nah, kalau misalkan di kuliah tuh, kalau gue kan kuliah di Unpad. Nah, kalau di Unpad itu tuh ilmu komunikasinya, karena yang tadi gue mention itu banyak research. Jadi kalau misalkan konten kan harus research juga ya. Itu tuh memudahkan banget, soalnya udah tahu harus research apa aja, yang dicari harus apa aja, kredibilitasnya tuh harus akurat apa kayak gitu-gitu. Nah, kalau kalian tuh ada nggak bekal yang kalian bawa dari kuliahan ke kerjaan? Nah, dia dulu mungkin. Kalau gue pas kuliah itu banyak belajar apa ya? Makan dong, Kayak belajar ikan. Oh ini ya. Boleh. Nanti deh. Sambil cerita ya. Jadi ketika gue kuliah, gue banyak belajar di lab, banyak turun ke lapangan, ketemu nelayan, terus ketemu ikan pasti. Iya. Ya Wow, pasti. kenalan tuh. Dan itu sama sih kayak di ini di pekerjaan. Contoh nih, kayak gue tuh di kuliah penelitian gue. Kenapa? Pedes. Oh, pedes ya. Oh, gak suka pedes. Suka sih sebenarnya. Sorry nak lanjut. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi ketika gue kuliah, penelitian gue tuh gue neliti status stok rajungan. Oh iya. Iya, Oke. status stok rajungan itu kita bisa tahu gimana kondisi rajungan di perairan pada saat itu. Jadi kayak apakah dia udah overfishing atau belum gitu. Terus di kerjaan itu juga ternyata gue kerjain. Jadi gue ngerasa kayak wah gue banget. Wah. Gitu. Jati diri gue nih. Iya. Diri gue nih gitu. Itu kayak cheating gak sih, kayak ya sebenarnya udah tahu dari dulu. Iya. Gitu. Iya bener. Gitu. Paling ideal ya Gitu. sebenarnya. Coba dong share. Kalau Mas Ren? Kalau gue ya, kalau kuliah itu sebenarnya banyak bekalnya. Maksudnya kalau kuliah teknis pasti banyak hal-hal teknis yang dibawa lagi ke kerjaan sih. Tapi yang menurut gue yang paling general ya itu adalah cara kita nge-solve problem sih. Jadi selama kita kuliah tuh kita dikasih kesempatan untuk kita dikasih isu ataupun dikasih problem. Gimana caranya kita berpikir untuk nge-solve si problem tersebut sih. Mungkin dari situ kita udah mulai terlatih kan ya. Jadi dari situ kayak membacakan soal, membacakan ujian, yang akhirnya bisa diimplement juga sekarang kita kerja kan. Kayak ada isu-isu dari customer ataupun dari buyer ya di sini kita pakai sih. Menurut gua sih itu yang paling general. Kalau masalah hidup Oh, itu pakai juga loh, benar-benar. Percintaan juga bisa, semua tuh bisa bisa ya? pasti. ada ya teknik Oh, ada. Teknik menaklukkan solve hati problem. wanita gitu. Betul. Buat masih single, aduh tolong ya. Maaf. Tapi menurut kalian skripsi tuh ngaruh nggak dalam solving problem? Nah, masnya kan nggak ada skripsi. Iya, gua nggak ada nih jadi. Tapi tetap bisa solving problems. Betul. Jadi sebenarnya kehadirannya tuh ngaruh nggak menurut Mas? Dan Oke. Kalau dari sisi gue dulu ya, yang mungkin nggak pernah buat skripsi, sebenarnya setelah lulus pun ngerasa ya udah, karena kan ya udah, gue bisa belajar dapat teknisnya apa. Tapi memang ada kekurangannya di mana gue jadi agak susah kalau harus ngebuat dokumen-dokumennya agak panjang kayak skripsi gitu kan. Karena kan bekalnya kalian harus kayak ngebuat apa, bab 1, bab itulah. Gue nggak tahu ada berapa bab sebenarnya. Buat karya tulis tuh agak kesulitan. Betul. Jadi makanya dari adanya bab ataupun kayak dokumen-dokumen yang panjang tuh gue jadinya agak kesusahan karena di kuliah gue nggak nulis sepanjang itu gitu sih. Kalau dari Nadia sendiri? Kalau gue ngerasa skripsi itu penting ya. Pentingnya itu dirasa setelah lulus gitu. Pas lagi ngerjain pasti tertekan, tidak mau mengerjakan gitu, pengen masih gitu. Ya tapi pas udah lulus ya udah ternyata emang ini penting dan berguna ya, bermanfaat. Emang setiap hal yang kita lakuin tuh ada manfaatnya ya. Betul sih. bener. Nadia Teguh. Terus deh, udah nih game time dulu ya. Oh iya. Game time. Oke. Dapat hadiah nggak sih? Nggak tahu ya. Nggak saya yang bikin. Oh bukan, kan ada Tarisa. Oke. Oke nih, game yang pertama, kondisi kerja lo sekarang. Berat ya game ya. Boleh nggak nih? Spill dikit deh, boleh. Kalian ini kerja di sini itu karena terpaksa, misalnya dipaksa orang tua atau dipaksa keadaan, atau karena emang suka walaupun nggak nyambung sama jurusannya, atau karena emang kalian surviving mode aja, kalian do this for a living. Oke. Karena harus. Boleh nambahin satu pilihan nggak? Madly in love. Oh.
buat bos saya. Kalau dinaikin gajinya. Oke, kalau dari gua milih yang survive. Kalau apa tadi survival mode? Apa sih? Kayak main game jadi surviving mode ya. Iya, karena kalau orang-orang teman-teman gue bilang ini generasi sandwich, gue generasi burger. Karena lebih berat isinya. Iya, jadi kayak ya gue sebenarnya orang tua juga udah nggak kerja, jadi gue juga harus ngehidupin mereka dan juga ngehidupin ada di gue juga sih. Makanya gue bilangnya burger, bukan sandwich. Itu jadi lebih kenyang kan? Iya. Dan memang gue lebih suka burger sih. Oke. Berarti suka dong dengan yang sekarang. Betul. Kalau gue sih suka aja. Suka soalnya emang Yang satu ya tadi suka ya. konten is my passion, man. No content no life. Bener. Semua itu harus dikontenin. Betul. Bahkan gue lagi bangun tidur aja kepikirannya, aduh bikin konten apa ya hari ini. Kirain pas bangun tidur kayak a day in my life. Oh gitu Itu juga. kan udah apa ya? Oh, belum dicek. Oke, nanti gue coba. Udah apa? Jadi Tarisa juga rajin buat konten sendiri ya? Rajin, bener, rajin. Di mana buat kontennya, di Instagram, di Nah, itu yang TikTok? tahu-tahu aja. Nggak boleh di follow nih. Kali kita best friend tapi harus tahu ya. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau Nanti aku kasih off camera ya. Oke, ditunggu. Games kedua. Oke. Kalian rating yang mana kira-kira orang yang bakal survive? Hidup mereka kalian tentuin. Nah, yang pertama ini fresh graduate sastra Arab, pengalamannya jadi bendahara di event besar. Nah, pengen kerjanya jadi accounting. Yang kedua, pengalamannya intern business development, kerjanya di kantor bapaknya yang juragan pupuk. Kuliahnya oceanography, Oh, oke. pengen kerjanya di business development pertambangan. Yang terakhir itu lulusan sastra Inggris, ambil 1 tahun kelas sertifikasi sustainability, pengen kerjanya di sustainability department. Kalian bakal Oke, dari gue dulu aja ya. Iya, silahkan. Udah lihat lagi dong, itu detailnya agak susah. Oke, kalau gue yang terakhir lulusan sastra Inggris, dia ngambil kelas sustainability setahun ya, sertifikasi, terus dia pengen kerja sustainability. Kenapa? Karena mungkin dari awal dia nggak align ya dengan apa yang dia pengenkan di sekarang. Tapi menurut gue step setelahnya itu dia pengen ngambil sertifikasi itu udah memberikan bahwa dia passionnya mau ke situ, dan dia setahun itu fokus untuk ngambil sertifikasi sustainability. Dan di situ kan emang dia pengen jadi sustainability aja, jadi harusnya dia possible dong, mungkin nggak di level CEO ataupun di level senior kayak Nadia ya di sustainability yang emang udah hebat gitu ya. Tapi paling ya masih dari di bawahnya Nadia, baju junior dulu. Jadi menurut gua yang ketiga. sama sih. Setuju juga. Oke. Sama. Cepet deh. Setuju juga bener sih. Iya. Dengan dia ikut sertifikasi tuh nunjukin kalau dia emang niat gitu. Berarti kalau ada teman gua yang ngambil sertifikasi sustainability boleh ya jadi anak buahnya Nadia. Kalau Boleh nggak nih gue? di atas langit masih ada langit. Nah, kalau misalkan nih, kalau kayak gitu kan susah ya dari Iya. jurusan yang berbeda dengan karir yang berbeda juga. Menurut kalian ada nggak gimana ya? Kalau misalkan kalian ada di posisi itu, kalian ada nggak perasaan untuk takut milih karir ke depannya? Kebetulan gue pernah switch career. Oh iya. Jadi gue tuh masuk Aruna, itu tadinya Komdev. Komdev tuh sosial banget kan. Sedangkan kuliah gue tuh sebenarnya banyak tentang lingkungannya. Nah, terus akhirnya setahun tuh gue di Komdev. Sebenarnya oke-oke aja gitu. Kayak nggak ada masalah, bisa ngejalaninnya. Tapi ada divisi sustainability nih yang kayak lagi butuh orang, dan kebetulan gue ngerasa kayaknya gue cocok deh di situ gitu. Terus akhirnya gue coba untuk approach dari tim sustainability, dan akhirnya setelah beragam proses ya emang bener ternyata ini cocok gitu. Wow, oke. Ini kalau kayak aduh kok gue jadi kayak mentoring gitu, mentoring karir gitu ya. Kalau dari gue tuh simple aja sebenarnya, jangan pernah takut untuk melangkah, dan kalau misalnya kesempatan itu nggak datang buat lo, ya udah lo yang cari kesempatannya. Oh, kayak gitu oke, aja. nice. Setuju. Good.
itu adalah tips karir dari saya yang masih baru ini. Jalan Ninja Nadia gitu. Iya, jalan Ninja Nadia. Oke nih. Nah, kemasnya kan udah lebih lama nih. Karisa dulu nggak sih? Gantian. Iya, benar. Dia terakhir aja. Ladies first. Udah. Ya takut sih sejujurnya ya. Soalnya bener-bener kalau misalnya gue ya di kuliah itu nggak diajarin tentang kayak gini-ginian kan. Jadi gue beneran belajar sendiri gitu. Dan fun fact-nya adalah kenapa gue terjun ke dunia kreatif karena gue FOMO sama temen gue. Jujur. FOMO gimana? Jadi ada di satu circle ini bertiga. Temen gue dua-duanya graphic designer. Oke. Gue kalah. Lo ngerasa kayak Gue kalah. I'm better than everyone gitu. Gak apa-apa. Gitu. Terus ya udah gue nyobain terus kayak wah seru banget. Emang bener seru kayak oh mereka ternyata melakukan ini karena seru dan gue juga merasakan itu gitu. Tapi dari situ tuh gue belajar bahwa karir itu sebenarnya yang paling penting adalah sesuai nggak sih sama keinginan kita gitu. Soalnya kalau misalnya enggak ya nanti kita akan berada di survival mode. Iya, betul. Nah kalau misalkan menurut kalian sebenarnya apa sih hal yang penting dalam karir? Berkarir ya, penting sebenarnya. Kalau menurut gue sendiri sih passion ya pastinya. Maksudnya lu tuh hidup nggak lama sih, insya Allah lama ya, nggak lama sih jadinya, insya Allah lama. Tapi kayak kita tuh hidup tuh cuma sekali gitu. Jadi jangan bekerja untuk hal yang bukan passion kamu. Maksudnya ketika lu capek lu bakal tersisa karena ini bukan passion gua, terus ngapain gua kerja gitu. Tapi ketika kayak Nadia misalnya, dia passionnya sustainability gitu. Kerja sustainability bakal walaupun capek tapi bakal ada rasa kayak ya udah satisfaction gitu kan. Begitu sih. Dan maksudnya gue sendiri kan gue dari IT ya sebenarnya, dan mungkin banyak yang nanya kenapa milih Aruna gitu kan. Padahal banyak ada company-company lain yang sebenarnya yang gue bisa apply juga gitu. Apalagi lo dulunya di luar negeri. Betul sekali. Nah jadi alasan gue salah satu juga gue balik ke Indonesia itu pertama karena gue memang udah agak lama ya maksudnya di luar negeri juga. Terus gue sempat kerja di luar negeri juga beberapa tahun. Terus gue tuh apa ya kayak dapat mukjizat ya kita bilang ya, bahwa kayak lu ngapain kerja untuk orang luar terus, maksudnya kapan lu harus balik ke Indonesia terus kayak nge-support orang-orang lu sendiri gitu kan. Maksudnya gue kerja untuk orang-orang luar negeri di sana gitu. Jadi kayak oke, ini saatnya gue untuk balik ke Indonesia. Terus kenapa gue pilih Aruna itu karena ya tadi hidup itu gue tuh pengen making impact ya sebenarnya. Kayak di Aruna Freedom kan yang gitu ya. Ya jadi pengen berguna lah untuk dunia, untuk orang lain lah. Dan gue ngeliat Aruna itu tuh keren banget, dimana dia bergerak di perikanan yang gue udah tahu bahwa Indonesia udah banyak banget laut di sini dan semua itu hampir laut semua kan sebenarnya. Dan di sini visinya adalah untuk mensejahterakan orang-orang pesisir, di mana itu kita kerja tadi yang gue masuk Aruna nge-support si bos kita orang Indonesia, tapi gue juga somehow making impact untuk ngebantu orang-orang pesisir juga kan di Indonesia. Jadi itu sih alasan gue ke Aruna. Kalau dari Nadia, dari Freedom nih kan gue making impact. Dari Nadia ada nggak? Apa tuh? Gue akan pilih determination. Kenapa tuh? Karena gue ngerasa dari awal gue masuk Aruna sampai akhirnya gue di tempat gue yang sekarang itu gue lalui dengan dan sifat gue yang gigih sih. Kalau gue nggak gigih, gue nggak teguh sama keinginan gue pasti udah berhenti di tengah jalan sih. Oh iya. Keren. Tadi kasih efek air mata gitu ya. Harus. Kalau dari Tarisa, kalau gue ya entrepreneurship sih. Kenapa tuh? Kenapa lo mau jadi businesswoman? Pengen jadi bos tuh nggak? Pengen aja gitu loh, somewhere in my career later gitu, pengen aja kayak leading people, apalagi kan gue konten ya, pengen aja nge-lead orang-orang untuk ya itu making impact juga dengan melalui konten-konten yang gue produce gitu. Dan gue merasa kalau misalnya konten itu tuh banyak banget message yang bisa disampaikan buat orang-orang gitu. Ya benar sih. Tuh, nah dan gue juga belajar dari kerja di sini kayak bahwa konten yang gue bikin itu tuh sangat berpengaruh ya sama orang-orang. Yeah. Kayak bahkan dari gue bikin reels aja tuh orang-orang komennya kayak wow positif banget, mereka suka komen
ini Reels membantu banget kehidupan gue sehari-hari. Gue nggak pernah tahu info ini kalau misalkan gue nggak pernah lihat Reels ini gitu loh. Iya. Kayak gitu, dan gue nggak dulu tuh nggak merasa bahwa orang-orang kan suka ini ya kayak underestimate orang-orang yang bikin konten ngapain sih. Iya, betul. Iya sih. Ya, padahal kita juga suka inspired by other people's content loh. Iya, betul. Gitu kayak Penting sih. Maksudnya bukan orang luar Aruna aja, tapi kita pun ngeliat konten dari tim konten tuh wah keren sih, keren banget. Even kayak gue suka share ke keluarga gue juga gitu. Karena menurut gue apa yang dibuat oleh tim konten itu excellence ya, kayak di Freedom itu ya, kayak bener-bener perfect dan bukan cuma ya udah buat konten seadanya, tapi literally yang dari cara kamera dan cara angle semuanya tuh excellence banget sih menurut gue. bener. Thank you. Keren banget. Kayak hidupmu menginspirasi kami. Jangan dong, masih ada yang ngatain. Bentar. Kenapa? Makan Ada konten. Lupa kejar deadline. Oh ya, udah. Duluan ya. Oke. Katanya gue juga Lu pergi juga. 5 menit lagi ada meeting. Ini belum habis loh, Nat. Dibungkus aja. Ya udah gua bungkus deh. Gue duluan ya. Oke. Oke. Bye. Ya gua balik juga deh kalau nggak ada semuanya nih.